Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep akar. Ya, masih bertemu dengan saya di mata pelajaran matematika. Mari kita mulai. Ya, konsep akar yang akan dibahas pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar akar, menyederhanakan akar, dan merasionalkan bentuk akar. Ya, kita awali dengan konsep akar. Akar itu didefinisikan secara matematika seperti ini. A pangkat B per C sama dengan P. Sehingga sedemikian rupa sehingga akar pangkat C dari A pangkat B sama dengan P. Nah, akar itu merupakan penggambaran dari pangkat pecahan. Penggambaran dari suatu pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan yang paling kecil atau akar yang terkecil adalah akar pangkat 2. Jadi akar pangkatnya yang paling kecil adalah akar pangkat setengah. Seperti itu. Nah, akar sendiri simbolnya seperti tanda centang ini ya. Saya rasa kalian sudah tidak asing dengan simbol ini. Oke. Dalam akar juga ada operasi-operasinya. Yang dimaksud operasi di sini adalah berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari akar. Oke. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Prinsipnya adalah sama dengan penjumlahan dan pengurangan dalam aljabar. Bagaimana samanya? Yaitu akar itu dianggap sebagai variabel. Nah, misalnya nih, akarnya itu ada akar 2, akar 3, dan akar 5. Itu merupakan dianggap sebagai variabel yang berbeda. Nah, jadi kita hanya bisa menjumlahkan akar kalau sama-sama akar 2-nya. Atau mengkurangkan akar itu bisa asalkan sama-sama akar 3-nya. Demikian juga yang akar 5. Begitu. Nah, secara matematika ya operasinya itu seperti ini. Nah, suatu operasi ini bisa dijumlahkan kalau akarnya ini sama. Ini dalam contoh ini akar B sama-sama dengan akar B. Maka kalau ini dijumlahkan, ini bisa A plus C dikali akar B. Ini tandanya kali ya. Sama persis dengan penjumlahan atau pengurangan aljabar. Demikian juga kalau pengurangan, ini hanya ganti tanda saja. Lalu kalau perkalian bentuk akar, prinsipnya juga sama dengan perkalian dalam aljabar. Hanya saja di sini bedanya terletak pada yang ada di bawah akar ini bisa dikalikan. Nah, misalnya ada akar 2 dan akar 3. Kalau dikalikan, maka hasilnya adalah akar 6. Nah, jika di depan tanda akar ini ada angka atau variabel, maka angka atau variabel itu juga ikut dikalikan. Nah, untuk poin 2 kita bisa gambarkan sebagai ini ya. Jadi akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Oke, kalau pakai angka tadi ya seperti ini. Sekarang kalau yang poin ketiga kurang lebih seperti ini. Nah, ini misalnya C sama D itu
koefisien dari akar A dan akar B. Ini kalau dikalikan, ya yang ini koefisiennya kita kalikan, dan yang ada di bawah akar juga kita kalikan, masih tetap di bawah akar juga. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang merasionalkan. Ya. Merasionalkan ini mungkin di SMP belum pernah, jadi ini merupakan hal yang baru bagimu. Jadi ada 3 buah tipe, yaitu yang tipenya seperti ini. Jadi A per akar B. Hanya apa ya ini? Hanya ada satu suku ini namanya. Yang tipe kedua A per C ditambah akar B atau A per C min akar B. Ini tipe yang kedua. Nah, yang tipe ketiga ini kalau keduanya ada akarnya. Jadi A per akar C ditambah akar B atau A per akar C min akar B. Nah, mari kita bahas masing-masing tipenya, cara merasionalkannya itu bagaimana. Untuk tipe yang pertama, kita harus kalikan dengan ini. Akar, kalau tadi yang tipe pertama kan A per akar B ya. Jadi dikalikan dengan akar B per akar B. Mengapa harus akar B per akar B? Ya, supaya akar yang ada di ini ya, di penyebut atau di bawah ini. Biasanya kan nyebutnya ini atas, yang ini bawah ya. Sebenarnya itu nggak pas, jadi nyebutnya ini pembilang, ini penyebut. Jadi akar yang di penyebut ini itu hilang. Nah, caranya dikalikan dengan kawannya atau temennya. Nah, temennya akar B, ya akar B. Lalu kamu muncul pertanyaan apa? Nggak apa-apa Pak dikali akar B per akar B. Nah, coba deh sekarang dilihat akar B per akar B itu berapa? Nah, bener kan? 1 kan? Nah, jadi kalau dikali akar B per akar B sebenarnya tidak mengubah nilainya. Gitu, sama aja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau ini kok tahu-tahu jadi B, itu kenapa Pak? Nah, karena ini. Jadi kan kalau akar B ketemu akar B, jadinya kan B kuadrat. Maksud saya jadinya akar B kuadrat, ya kan? Nah, akar B kuadrat itu kan bisa dikeluarkan dari akarnya. Jadinya B aja. Kayak gitu. Nah, kalau yang tipe 2 dan tipe 3 itu kamu harus mengingat ini. Ini saya rasa di SMP sudah pernah ya. Ini adalah ini ya. Ini sebenarnya karena tandanya sama dengan ini dibolak-balik bisa ini. Jadi ada bentuk 2 kuadrat, selisih 2 kuadrat. Nah, selisih 2 kuadrat ini kalau difaktorkan seperti ini. Nah, faktornya dikali kembali lagi ke selisih 2 kuadrat. Oke, nah untuk ini yang pertama di slide ini adalah contoh untuk tipe yang kedua ya. Jadi A per C plus akar B itu cara merasionalkannya dikali dengan temennya. Coba sekarang diperhatikan yang bagian penyebut ini. Ini kan C plus akar B. Itu kan mirip sama yang ini ya. Nah, temennya ini kan karena tandanya plus, temennya berarti min. Nah, kita harus kalikan dengan C min akar B per C min akar B. Nih, temennya kan ini. Nah, itu sama dengan hasilnya ini.
Nah, begitu juga yang ini tandanya negatif. Sama. Kalau negatif ya kan ini negatif nih. Temennya ya positif sebelahnya. Nah, ininya sama persis ya. Ini C. Hanya ini beda tanda, ini plus akar B. Nah, kayak gitu sih. Tapi hasil untuk penyebutnya itu selalu negatif. Kan pasti dikalikan temennya, terus hasilnya itu selalu selisih 2 kuadrat. Seperti itu. Nah, mungkin kamu bertanya ya, Pak, ini misalnya kalau kurungnya dibuka apakah boleh? Boleh aja. Jadi ini jadinya yang pembilang AC dikurangi A akar B, boleh. Yang ini juga gitu, AC ditambah A akar B, lalu ini penyebutnya tetap seperti ini, boleh, sangat boleh. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk yang tipe 3 itu sama juga, kita perlu mengingat ini ya, selisih 2 kuadrat yang difaktorkan. Nah, kalau yang tipe 3 ini penyebutnya tanpa ada yang dikuadratkan ya. Kalau tadi itu kan ada yang dikuadratkan, yaitu yang coba kita bandingkan yuk. Ini penyebutnya yang dikuadratkan itu yang C, yang di depan sini ya. Kenapa? Karena ini tidak berada di bawah tanda akar. Kalau berada di bawah tanda akar seperti yang tipe 3 atau kalau dicontoh di sini atau sifat di sini, itu kan yang B-nya yang berada di bawah tanda akar. Jadi kalau ada akar, kebetulan yang di bawah akar ini tandanya atau angkanya sama, itu dia akarnya hilang ya kalau dikalikan ya. Kayak gitu. Nah, kembali ke tipe 3 tadi. Nih, kalau yang tipe yang ketiga tetap menggunakan prinsip ini, selisih dari 2 kuadrat. Terus seperti ini. Kurang lebih mirip, bedanya cuman ini depannya yang C ini ada akarnya, itu aja. Nah, ini juga ini positif tandanya. Kalau positif dikalikan sama temannya, yaitu negatif di sini. Itu pun sebaliknya, ini negatif ya seperti ini. Yang ini dikalikan temannya negatif positif ini dikalikan ini. Nah, hasilnya untuk yang bagian penyebut itu sama. Kalau pembilangnya ya ini ya menyesuaikan pengalinya. Jadi penyebutnya yang sebelum dirasionalkan itu negatif, ini berarti pengalinya ini yang di sini ini positif tandanya. Jadi ya ini ngikut aja, ini jadi positif. Sama ya, sama seperti yang tipe 2 tadi. A ini boleh dikalikan ke akar C sama akar B di sini, boleh. Nah, ya, ini ada soal. Silakan saya beri waktu untuk dikerjakan. Kalau perlu, silahkan kamu pause video ini. Silahkan kamu kerjakan ketiga soal ini sebisamu saja. Oke, waktu mengerjakan dimulai dari sekarang.
Ya, waktu mengerjakan selesai. Penasaran dengan jawabannya? Jawabanku ini benar atau tidak? Mari kita bahas satu persatu. Nah, oke, untuk soal yang nomor 1 kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kita uraikan dahulu ya. Kita uraikan dahulu. Di sini ada akar 72. Ini ada 4 akar 8 dan di sini min akar 2. Ini cara ngerjainnya gimana, Pak? Nah, kita uraikan dahulu angka yang besar. Nah, kalau di sini yang paling gede kan akar yang paling gede yang di bawah akar itu 72. Nah, kita coba berpikir kira-kira 72 ini faktornya berapa ya yang bisa diakarkan? Yang kedua-duanya atau salah satu bisa diakarkan, akar pangkat 2. Ternyata ketemu ini 9 dikali 8 hasilnya 72, ya kan? Nah, ini kita uraikan begini. Selanjutnya, karena ini 9 ini bisa diakarkan, ini kita keluarkan dari akar. Akar dari 9 berapa? 3 kan? Nah, ini 3 ini jadi di luar akar. Jadi 3 akar 8. Ditambah ini masih tetap 4 akar 8 min akar 2. Nah, di sini kita bisa menggunakan operasi penjumlahan akar. Mengapa? Karena di sini ada akar 8, ini ada akar 8 juga. Nah, berarti ini dianggap sebagai, oh ini variabelnya ini sama nih, akar 8 ya, sama-sama akar 8. Nah, maka ini bisa kita jumlahkan. 3 ditambah 4 berapa? 7 ya. Nah, 7 diikuti akar 8. Nah, ini yang min akar 2-nya masih tetap. Nah, terus kita mikir nih, 8 itu berapa kali berapa ya? Atau faktornya itu berapa ya yang salah satu atau keduanya bisa diakarkan? Rupanya 8 itu ada faktor yang bisa diakarkan, yaitu 4 dikali 2. 4 ini bisa diakarkan. Nah, akar dari 4 berapa? 2 ya. Nah, ini 2 dikeluarkan dari akar. Nah, jadinya seperti ini. Pak, ini kok bisa ada tanda kali? Iya, karena sebenarnya di antara angka 7 sama akar ini ada tanda kalinya. Oh, begitu ya. Ya, seperti itu. Ada tanda kalinya. Maka otomatis kalau ini ada yang angka keluar dari akar itu dikali. Dengan demikian, hasilnya adalah 7 dikali 2 akar 2. Hasilnya 14 akar 2. Kemudian ini dikurangi akar 2 ya. Nah, 14 akar 2 dikurangi akar 2, kita menggunakan operasi pengurangan akar. Hasilnya 14 akar 2 dikurangi akar 2 ya, hasilnya 13 akar 2. Seperti itu. Itu soal nomor 1. Untuk soal yang nomor 2, ini kita menggunakan perkalian akar. Nah, perkalian akar ini kita bisa terapkan, yaitu seperti ini ya, yang aljabar, tetapi bedanya di sini tetap ada akarnya, lalu yang ada di bawah akar ini kita kalikan. Oke, langsung itu hasilnya seperti ini. Oh iya teman-teman, begini ya, supaya memudahkan, jadi tidak harus kita langsung menghitung 125 dikali 200 itu berapa ya. Itu tidak harus. Justru malah kalau dalam operasi perkalian bentuk akar punya cara yang banyak ya, punya cara yang lebih dari satu. Ini yang saya tunjukkan adalah salah satu caranya. Nah, ini tidak harus kita
hitung ya, yang ini perkaliannya. Justru malah lalu kita jabarkan saja. Nah, 125 ini ada atau tidak ya faktor yang bisa diakarkan? Nah, ternyata 125 ini ada faktor 5 dan 25 yang ternyata 25-nya bisa diakarkan. Oke, kita keep dulu. Nah, lalu yang 200 ini 200 tuh ada nggak ya faktor yang bisa diakarkan? Ternyata ada, yaitu 2 dikali 100. Nah, berhubung ini ada 2 yang bisa dikeluarkan dari akar, maka ini 25-nya ini ke depan ya, keluar dari akar, jadinya 5. Terus ini 100 juga dikeluarkan, akar 100 itu 10. Maka jadinya 5 dikali 10 akar, yang di dalam kan masih ada ini 5 sama 2 kan. Nah, ini boleh nih kita kalikan. Oh iya, ingat juga ya per 5. Ini jangan lupa. Per 5-nya tidak berubah. Nah, sampai pada tahap di sini ini ada 5, ini ada 5. Karena sama kita boleh coret atau kita boleh bagi. Hasilnya ya ini 10 akar 10. Seperti itu. Misalnya kamu ada cara lain, boleh kamu bagikan lewat kolom komentar menggunakan Jamboard juga boleh. Jadi link Jamboardnya bisa kamu bagikan supaya teman-temanmu bisa bisa tahu caramu seperti apa. Ini ada banyak cara untuk mengerjakan yang ini. Nah, yang terakhir kita merasionalkan. Nah, ternyata ini merasionalkan yang tipe 3. Kenapa? Karena di sini ada akar, terus ditambah akar lagi yang penyebutnya. Nah, karena tandanya positif, berarti dikalikan sama temennya, yaitu yang tandanya negatif. Ya sudah, tinggal dikalikan. Berarti 6 per akar 3 plus akar 6 dikali akar 3 min akar 6 per akar 3 min akar 6. Seperti ini. Nah, menghasilkan 6 dikali kurung buka akar 3 min akar 6 kurung tutup per 3 dikurangi 6. Nah, lalu ini kita operasikan ya yang penyebutnya, yang pembilangnya masih tetap. Seperti ini. Nah, penyebutnya menjadi min 3. Nah, 6 dan min 3 ini karena bisa dibagi dengan angka yang sama, maka kita bagi, yaitu kita bagi dengan angka min 3. Ini kita coret, lihat 6 bagi min 3, min 2. Min 3 bagi min 3, 1. Nah, hasilnya seperti ini. Ini misalnya kamu kalikan lagi, ini kurungnya dibuka, terus ini dikalikan sehingga menjadi min 2 akar 3 ditambah 2 akar 6, boleh. Nah, seperti itu. Oke, demikian konsep akar pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagimu, dan pada video berikutnya mungkin kita akan membahas tentang logaritma. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.